Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Rida Putrika Permatasari NIM 154, kemudian Nurul Afifah NIM 139, Megawati Guntari Putri NIM 146, dan Aprilia Saniatu Zahro NIM 161 akan menerangkan tentang pengangguran dan kebijakan pemerintah perspektif Islam. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang tidak aktif dalam mencari pekerjaan. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena baik atau hebatnya suatu kemampuan negara dalam menangani perekonomiannya akan tetap terjadi pengangguran. Tetapi mazhab klasik dengan salah satu teorinya sebagai hukum Say dari Jean-Baptiste Say mengatakan bahwa supply creates in own demand atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa ini benar terjadi. Maka pengangguran tidak akan terjadi. Bila manapun ada, tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana. Apabila produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu, maka akan segera habis dikonsumsi. Pada saat yang sama, misalnya terdapat para pencari kerja, karena produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan. Maka semua pencari kerja akan diserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen atau perusahaan dan berlangsung untuk terus-menerus. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak satupun negara yang dapat menerapkan teori tersebut, dikarenakan syarat yang tidak mungkin bisa dipenuhi. Sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara umum, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan ekonomi. Yang keempat, resesi ekonomi. Dan kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Serta yang keenam, kebijakan pemerintah menghentikan TKI di luar negeri. Tentunya, pengangguran tidak hanya berdampak negatif bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Berkurangnya kesempatan bekerja menyebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, hilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, yang selanjutnya pengangguran menurut pandangan agama Islam. Islam telah memperingatkan kepada seluruh umatnya supaya tidak menganggur dan tidak terjebak dalam sebuah kemiskinan, karena ditakutkannya dalam keadaan kemiskinan manusia dapat melakukan hal apa saja yang dapat merugikan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai buruknya pengangguran baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Syaratnya yang paling utama adalah harus berusaha mencari rezeki yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ada suatu proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan sebuah rezeki tersebut. Terdapat 3 unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Yang pertama,
mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dan meminta pertolongan kepadanya ketika melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia mampu menolong di saat bahaya, dan kesombongan, kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan. Oke, yang selanjutnya macam-macam pengangguran. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu 1. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan suatu musim. Yang kedua, pengangguran siklis. Pengangguran siklis yaitu pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran diaksioner. Pengangguran akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu untuk bekerja. Yang kelima, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran friksioner atau pengangguran yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Kemudian macam-macam pengangguran menurut lama waktu bekerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini situasi di mana orang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan lahan pekerjaan dan ketidakcocokan pekerjaan atau latar pendidikan dari orang tersebut. Pengangguran terbuka ini dapat dihitung dengan rumus yaitu jumlah pengangguran terbuka per angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Jadi dia itu bekerja tetapi tenaganya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya freelance, yaitu tenaga kerja lepas. Dia bekerja hanya ketika kerjaannya sedang banyak saja. Itu tingkat setengah menganggur bisa dihitung dengan rumus bekerja kurang dari 35 jam per minggu per angkatan yang kerja dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi ketika tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Jadi dia sudah punya pekerjaan tapi dia bekerjanya tidak optimal karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Lalu macam-macam pengangguran menurut Islam. Ini menurut dari Qardawi yaitu ada 2. Yang pertama pengangguran Jabariyah, yaitu dia pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Jadi dia pengangguran karena terpaksa, bukan karena apa-apa. Yang kedua yaitu pengangguran qiyariyah atau pilihan. Ini seseorang memilih untuk menganggur, padahal dia dasarnya memiliki kemampuan untuk bekerja, namun dia memilih untuk menganggur dan bermalas-malasan, hingga menjadi beban bagi orang lain. Pengangguran tersebut akan menyebabkan dampak-dampak dalam perekonomian. Berikut ini dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real menjadi rendah dan membuat masyarakat menjadi tidak makmur. Kemudian yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang karena
Karena orang yang menganggur itu tidak memiliki pendapatan, maka dia tidak dapat membayar pajak kepada negara. Akhirnya perekonomian menjadi menurun. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli rendah, sehingga permintaan terhadap produksi menjadi berkurang. Ini menyebabkan para investor tidak mau untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Jadinya pertumbuhan ekonominya melambat. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Karena menganggur, maka dia tidak memiliki mata pencaharian dan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Yang kedua yaitu pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Karena sudah lama menganggur, dia tidak bisa mengasah keterampilannya kembali. Bahkan bisa kehilangan keterampilannya jika tidak digunakan terus. Yang ketiga yaitu pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Poin yang terakhir yaitu strategi untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi pengangguran diantaranya yaitu 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Yang kedua yaitu segera melakukan pembenahan, pembangunan, pengembangan kawasan-kawasan khususnya kawasan yang terpencil dan tertinggal sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran, seperti contohnya PT Jam Sostek. Dengan membangun lembaga tersebut, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan dapat perhatian khusus secara rinci. Yang keempat, segera menyederhanakan perizinan dan meningkatkan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penerimaan modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya. Dengan hal tersebut, nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah setempat. Yang keenam, yaitu melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Contohnya, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja. Yang ketujuh, meminimalisirkan menikah di usia dini yang diharapkan dapat menekankan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru. Yang kedelapan yaitu menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang kesembilan yaitu segera disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan ke perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Yang ke-10 yaitu segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Dalam Islam mengatasi pengangguran dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintahan untuk mengatasi pengangguran.
Berdasarkan dalil, seseorang imam atau pemimpin adalah bagaikan pengembala dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas gembalanya atau rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, yaitu pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya dan menyesatkannya. Pengangguran dibeda-bedakan menurut faktor penyebab, lama waktu bekerja, dan menurut pandangan Islam. Dampak dari pengangguran sangat mempengaruhi bidang ekonomi, khususnya terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyusun strategi dan kebijakan agar mengurangi angka pengangguran. Seperti dalam Islam, pemerintah diminta untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.